Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Surah, mahasiswi Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, dengan NIM C1G1 19135. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang birokrasi pemerintahan. Nah, apa itu birokrasi? Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksud sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewarganegaraannya mengalir dari atas ke bawah. Kemudian, peran birokrasi sejalan dengan tujuan pemerintahan, melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintahan dan negara, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, preventif, antisipatif, resolusi, dan lain-lain. Birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung mengusahakan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Adapun ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber yaitu jabatan administratif yang terorganisir atau tersusun secara hierarki. Setiap jabatan memiliki wilayah kepotensiannya sendiri. Pegawai negeri ditetapkan dan tidak dipilih berdasarkan hasil kualifikasi teknik yang ditunjukkan melalui ijazah atau ujian. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukan yang dimiliki. Pekerjaan adalah karir yang terbatas atau pada intinya yaitu pekerjaannya sebagai pegawai negeri. Para pejabat tidak memiliki kantor tersendiri. Para pejabat berperan sebagai subjek yang melakukan pengontrolan dan pendisiplinan. Promosi diberikan berdasarkan pertimbangan. Adapun jenis birokrasi, pada dasarnya terdapat 4 jenis birokrasi, yakni departemen-departemen di dalam kabinet, yang kedua, agenda-agenda federal, yang ketiga, perusahaan-perusahaan federal milik federal, yang keempat, agenda-agenda peraturan independen. Karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Karakteristik birokrasi yang ideal yaitu yang pertama, kerja yang ketat pada peraturan, tugas yang berfungsi, yang bersifat khusus, kaku, dan sederhana, diselenggarakan akan secara resmi, pengaturannya bersifat hierarki atau dari atas ke bawah. Selanjutnya, berorientasi terhadap logika, tersentralisis, taat dan patuh, disiplin, terstruktur atau sistematis, tidak pandang bulu.
Itulah tadi pemaparan saya tentang materi birokrasi pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.